Podcast Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Saya Anindita dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial atau DKMP Bank Indonesia. Tepatnya di kelompok koordinasi komunikasi kerjasama kelembagaan dan internasional. Tugas kami adalah untuk berbagi kepada teman-teman terkait dengan kebijakan makroprudensial, supaya teman-teman selalu terupdate dengan kondisi sistem keuangan Indonesia terkini dan bisa semakin membantu berkontribusi untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana arah kebijakan makroprudensial. Nah, masih sama seperti podcast Bicara Makroprudensial sebelumnya, tentunya di akhir kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mereview materi dan mendapatkan hadiah. Jadi, ayo teman-teman disimak dan nanti ikuti kuisnya, karena kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung, masing-masing senilai Rp500.000. Podcast Bicara Makro Prudensial. Nah teman-teman, sebagai narasumber yang akan menjelaskan mengenai arah kebijakan makroprudensial, telah bergabung bersama kita seorang ekonom dari kelompok review dan rekomendasi kebijakan Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, yaitu Mbak Rani Wijayanti. Halo Mbak Rani. Halo Dita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dita gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Rani boleh halo-halo dulu nih ke teman-teman, nyapa dulu. Halo semua. Kenalin, nama aku Rani Wijayanti, biasa dipanggil Rani. Aku adalah ekonom di kelompok review dan rekomendasi kebijakan Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Makroprudensial. Nah, tugasku di kantor sesuai dengan nama kelompoknya nih, Dit. Jadi, aku dan teman-temanku membuat usulan kebijakan yang kemudian nanti akan diputuskan oleh anggota Dewan Gubernur di rapat Dewan Gubernur. Nah, di situ nanti asesmennya tuh berasalnya bukan dari aku aja, tapi dari teman-teman sedepartemen. Di situ nanti ada asesmen tentang perbankan, ada institusi keuangan non-bank, ada korporasi, dan rumah tangga. Kurang lebih gitu, Dit. Oh gitu ya. Ya makanya pas banget nih sekarang Mbak Rani untuk membahas mengenai arah kebijakan makroprudensial. Oke teman-teman, nah untuk menemani kita ngobrol terkait dengan kebijakan makroprudensial, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah juara 2 Bicara Makroprudensial Podcast Competition 2022. Dia adalah Mas Tegar Nawawi. Halo Mbak Dita, halo Mbak Rani. Nah teman-teman nih, sebelum Mas Tegar perkenalan ya, Mas Tegar ini tahun lalu itu membuat podcast terkait dengan kebijakan pelonggaran LTV yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan rumah. Nah, kira-kira seperti apa podcastnya? Yuk kita dengerin cuplikannya. Di podcast kali ini gue punya beberapa tips nih untuk kamu yang mau KPR rumah. Pertama, guys, kamu kudu tahu nih tentang kebijakan dari Bank Indonesia tentang pelonggaran LTV atau FTV. Waduh, kebijakan apa lagi nih? Sebelum itu, intinya gini. Ya, itu tadi cuplikannya. Halo Mas Tegar, boleh nyapa-nyapa dulu nih ke teman-teman nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin dulu ya. Nama saya Tegar Nawawi. Saya alhamdulillah nih diberikan sebagai juara 2 di lomba podcast Bicara Makroprudensial di tahun kemarin. Iya. Seperti itu. Nah, tahun kemarin saya mengambil tema tentang pelonggaran kebijakan LTV dan FTV. Nah, mungkin teman-teman penasaran, apa maksudnya nih? Mungkin nanti akan detail kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Tapi kenapa saya mengambil tema atau topik tersebut? Karena mungkin ketika saya riset, ternyata materinya sangat relate dengan saya. Nah, biasanya yang relate gitu kan akan lebih mudah masuk. Lebih kena gitu lebih ya. kena, betul sekali. Seperti itu kira-kira Mbak Dita. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai arah kebijakan makroprudensial, mungkin kita review dulu sedikit ya. Episode 1 dulu kita membahas apa itu kebijakan makroprudensial. Teman-teman masih ingat kan bahwa kita sebagai pelaku ekonomi itu cenderung bersifat pro-siklikal atau bersikap searah dengan arus perekonomian. Jadi ketika ekonomi lagi bagus, itu biasanya kita optimis.
lapangan usaha itu besar, jadinya banyak usaha yang ingin melakukan ekspansi gitu. Terus kita juga kayaknya yakin nih untuk mengajukan kredit. Tapi ketika optimisme itu berlebihan, bisa ada resiko. Misalnya perusahaan melakukan ekspansi tapi kurang terukur, atau kita masyarakat nih mengajukan kredit tapi kurang sesuai dengan kemampuan membayar cicilan. Nah, ketika itu terjadi, bisa ada gangguan di stabilitas sistem keuangan. Maka itu hadirlah kebijakan makroprudensial yang bersifat counter cyclical atau berlawanan arah dengan arus perekonomian. Karena memang kebijakan makroprudensial ini bertujuan untuk menjaga kondisi sistem keuangan secara menyeluruh atau secara makro dan mencegah terjadinya resiko sistemik. Nah, Mas Tegar, waktu dulu ikut lomba kan pasti awalnya research dulu dong ya terkait dengan latar belakang kebijakan makroprudensial ini. Ya, betul sekali. Pastinya kalau kita ikut lomba kan kita harus ibaratnya kita harus punya knowledge-nya dulu gitu ya kan Mbak. Apalagi kan kayak topik yang saya bawakan di tahun lalu kan tentang pelonggaran LTV. Mungkin seperti yang Mbak Dita jelaskan tadi itu mungkin salah satu bagian kebijakan yang sifatnya counter cyclical seperti itu. Kalau mungkin terkait dengan LTV ini mungkin kita langsung ngehnya ke kredit kali gitu. Itu yang saya yang nancep di saya dulu waktu saya bikin ini. Terus saya ingat dulu kan di tahun sekitar tahun 2012 itu harga properti di Indonesia kan pernah tinggi-tinggi banget tuh. Nah, terus saya juga pernah ingat, wah takutnya nanti kalau jadi properti bubble gimana ya tuh Mbak? Nah ini sedikit mungkin ya, takutnya ada yang bingung. Properti bubble tuh jadi suatu kondisi di mana harga-harga tuh naik tinggi karena rata-rata orang tuh pada berspekulasi. Betul. Tapi kemudian sampai ke titik jenuh, jadi kemudian malah harga dan permintaan itu turun drastis gitu, kayak ngedrop gitu. Iya betul sekali Mbak Dita. Kan oleh karena itu waktu itu BI berusaha menahan pertumbuhan kredit supaya ibaratnya nggak terlalu jor-joran. Kayak gitu, ibaratnya dibatasi lah ya. Supaya jangan sampai nih properti bubble terjadi di kita. Nah contohnya Mbak, kalau misalnya aku ngajuin KPR nih, nilai rumahnya 1 miliar. Karena ada pengetatan dari BI, berarti maksimal bisa diberikan 70% tuh. Ya kan berarti kurang lebih 700 jutanya yang bisa ini. Nah kan masih ada sisanya tuh. Iya yang 300 jutanya. Betul, sekitar 300 jutanya. Nah itu berarti harus saya siapkan sendiri. Ya kan 300 juta itu kan ya bukan nilai yang kecil juga Mbak ya. Mungkin itu salah satu instrumen BI untuk dalam tanda kutip sedikit menekan gitu ya, supaya tidak terlalu jor-joran kreditnya juga. Jadi maksudnya orang kalau mau minjem tuh mikir-mikir dulu. Bener. Gitu, gak kayak langsung oke, aku mau beli rumah 1 miliar bisa dibiayai bank. Gak juga gitu, mikir-mikir dulu aku punya gak sih modal 300 jutanya ini gitu ya. Sepakat Mbak. Tapi kemudian kita ingat di pandemi kemarin, ya kan semuanya lesu, perekonomian melambat. Iya betul. Bank Indonesia yang tadi ada counter cyclicalnya, berarti harus mendorong kreditnya, kurang lebih seperti itu Mbak ya. Jadi yang sebelumnya dibatesin, ibaratnya dibuka lah pintunya. Dari yang harus tadi maksimal 70%, akhirnya bisa mendapatkan kredit secara penuh gitu Mbak ya, 100%. Jadi kalau misalnya nilainya 1 miliar, boleh 1 miliarnya. Tapi tentu teman-teman ada resiko di situ kan yang harus dipertimbangkan, baik kita sebagai kreditur maupun pihak banknya sebagai pemberi kredit, kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi tetap harus hati-hati. Betul. Gitu ya. Nah tadi kan berarti Mas Tegar memberikan contoh nih kondisi ketika perekonomiannya lagi bagus, kredit tinggi itu sedikit ditahan, tapi kalau misalkan kondisinya lagi lesu seperti saat pandemi itu berusaha didorong. Jadi memang untuk menentukan arah kebijakan, kita tuh harus melihat dulu nih kondisi perekonomian tuh saat ini tuh seperti apa. Nah, teman-teman kalau misalkan kita lihat sekarang kan alhamdulillah kondisi udah semakin membaik ya. Dengan PPKM dicabut, kita bisa jalan-jalan lagi. Udah bisa liburan juga Mbak ya? Bisa liburan lagi. Nah, ini secara data juga pertumbuhan ekonomi sudah membaik. Sebelumnya di tahun 2020 itu sempat negatif 2,07%. Tapi kemudian di akhir 2022 itu sudah naik menjadi 5,31%. Nah, perkembangan konsumsi masyarakat juga ini udah meningkat. Dari tadinya minus 2,67% di tahun 2020, itu sudah naik menjadi 4,94% di tahun 2022.
Nah itu kan kondisi perekonomian. Kalau kondisi sistem keuangannya gimana nih Mbak Rani? Iya benar banget Mbak Dita. Jadi sekarang kita bisa lihat emang kondisi ekonomi tuh udah membaik gitu ya, meningkat signifikan dari zaman waktu pandemi kan terpuruk gitu ya, lumayan terpuruk. Sekarang kita udah mulai banyak angin segar nih. Nah, kalau dari sisi sistem keuangan kita juga lihat perkembangan yang sangat menggembirakan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan kredit, biasanya kalau ngomongin sistem keuangan tuh kita pasti lihat pertumbuhan kredit dulu ya. Jadi pertumbuhan kredit itu di akhir 2020 sempat negatif 2,41. Tapi per 2022 akhir kredit itu udah naik, pertumbuhannya menjadi 11,35%. Jadi emang udah menggembirakan banget lah untuk hal ini. Nah, emang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita. Jadi untuk meramu kebijakan, khususnya kebijakan makroprudensial, tentunya kita lihat kondisi ekonomi dan kondisi sistem keuangan. Tapi di sisi lain, meskipun kita lihat bahwa perkembangan ekonomi dan sistem keuangan ini sudah sangat baik, kita juga masih perlu melihat potensi risiko serta potensi hal lain yang masih bisa dieksplor untuk lebih mendukung lagi pertumbuhan ekonomi maupun sistem keuangan kita. Misal, pertama kita bicara dulu dari sisi moneter ya, perkembangan ekonomi tadi. Meskipun pertumbuhan ekonomi baik, ternyata dari sisi inflasi kita tuh masih perlu ekstra dijaga nih. Meskipun sebenarnya angka inflasi Indonesia tuh dibanding negara lain sudah cukup baik. Kalau kita lihat data, per Januari 2023, inflasi untuk negara maju itu sampai 8,2%. Inflasi untuk negara berkembang sampai 9,1%. Kalau kita lihat negara misalnya Inggris gitu, inflasinya sampai 10,5%, dan negara kawasan misalnya ada Filipina, dia inflasinya 8,7%. Nah untuk Indonesia per Januari itu angka inflasi kita adalah 5,28. Jadi sebenarnya cukup baik ya. Betul, sudah lebih baik dibanding negara lain. Tapi memang ini masih sedikit di atas target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia. Maka dari itu, kalau kita lihat stance kebijakan moneter, ini masih pro stability. Jadi kalau teman-teman perhatikan sejak Agustus 2022 sampai Januari 2023, BI 7 days repo rate atau suku bunga kebijakan Bank Indonesia memang terus ditingkatkan untuk menjaga menahan inflasi serta menahan capital outflow. Pro stability itu maksudnya menjaga stabilitas gitu ya Mbak Rani? Iya betul, jadi stance kita sekarang untuk moneter emang agak berbeda dari 2020-2021 yang cenderung untuk pro growth. Waktu itu kalau diingat kita nurunin suku bunga kebijakan tuh sangat tinggi gitu, sangat dalam. Kemudian itu tujuannya untuk mendorong orang-orang untuk beraktivitas ekonomi supaya pulih. Nah sekarang kita untuk yang moneter stance-nya adalah pro stability gitu. Okay. Nah kemudian kalau kita lihat makroprudensialnya seperti apa nih, pertanyaannya kan gitu ya, arah betul. 2023-nya seperti apa. Nah sebenarnya kalau kita lihat meskipun pertumbuhan ekonomi dan kredit ini sudah rebound, sudah membaik, tapi kami ini masih melihat ada potensi yang masih bisa digali nih untuk mendorong kredit lebih lanjut lagi. Misalnya kalau kita lihat data, ada sektor-sektor ekonomi yang demand atau permintaan kreditnya itu tuh masih ada banyak gitu. Masih bisa dioptimalkan lagi gitu ya. Jadi korporasinya ini butuh buat ekspansi banyak. Terus dari sisi risiko juga kita lihat risiko kreditnya ini sangat baik. Sehingga kita bisa dorong tuh ke sektor-sektor itu atau sektor yang kita sebut dengan sektor prioritas. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut apa itu sektor prioritas. Selain itu ada juga ke inklusi dan sektor hijau misalnya. Sehingga kalau dikombinasikan dari sisi moneternya pro stability, dari sisi makroprudensialnya ini sifatnya pro growth gitu Mbak Dita. Pro growth itu berarti mendorong pertumbuhan, karena tadi dikatakan masih ada sektor-sektor yang bisa didorong lebih jauh lagi. Betul sekali. Iya, jadi kebijakan makroprudensial yang ditelurkan ini pro growth itu tuh tujuannya untuk memudahkan masyarakat, perbankan dan sistem keuangan. Memudahkan apa nih? Misalnya gampangnya kalau untuk masyarakat memudahkan Mas Tegar mengambil kredit KPR misalnya. Betul. Maka LTV-nya masih dijaga sampai dengan 100%, nggak perlu pakai DP gitu kan. Kemudian dari sisi bank juga seperti itu, jadi bank tuh bisa memberikan kredit tanpa kalau kreditnya naik tinggi kan dia juga mendapat laba dong si banknya itu. Jadi ini memudahkan juga untuk bank. Jadi kebijakan makroprudensial sekarang tuh yang memudahkan tuh istilahnya ada disebutnya nggak sih apa gitu? Kebijakan akomodatif. Kebijakan akomodatif. Jadi tapi sebelumnya aku mau tanya nih Mbak, ya. Kalau bilang kredit ini berarti cakupan kebijakannya kredit properti dan kendaraan bermotor, betul Mbak ya?
Betul, jadi kalau LTV itu sepaket sih dia. Ada LTV untuk propertinya dan ada kebijakan uang muka untuk kendaraan bermotor. Kenapa cuma properti dan otomotif? Karena memang properti dan otomotif ini punya dampak besar gitu ke perekonomian. Mereka punya sumbangsi tinggi yang kalau didorong itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menambah lapangan kerja. Nah, makanya sektor seperti itu yang memang kita cari. Nah, berbicara terkait dengan pelonggaran LTV untuk KPR, ini Mbak Rani, ini tuh semuanya banget benar-benar boleh 100% atau gimana sih? Ya tentunya sebenarnya kalau berdasarkan ketentuan kami serahkan kembali nih kepada bank karena bank yang lebih tahu profil debiturnya seperti apa. Kalau memang debiturnya ini kualitas kreditnya selama ini sangat baik, kemudian dia payroll atau gajinya di bank tersebut atau dia punya pekerjaan tertentu yang memang masuk ke kriteria risiko bank, biasanya bank bisa memberikan sampai dengan 100%. Tapi tentu saja semua itu kembali lagi ke risiko masing-masing. Semuanya perlu diassess risikonya. Jadi itu tadi, kita nggak semuanya kita kasih dengan jor-joran, semuanya tetap memperhatikan aspek risiko gitu. Oke, berarti boleh sampai dengan 100% LTV-nya, tapi bukan berarti benar-benar semuanya ya, karena tetap harus memperhatikan aspek risiko dan kita harus tetap berhati-hati. Podcast Bicara Makro Prudensial. Nah, itu tadi jadi adalah salah satu contoh bentuk kebijakan makroprudensial akomodatif ya. Salah satunya adalah pelonggaran LTV untuk KPR dan uang muka untuk KKB. Itu baru satu nih. Kita masih ada beberapa kebijakan lain ya untuk kebijakan akomodatif ini. Iya, ada banyak banget nih kebijakan akomodatif yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Misalnya yang fresh from the oven namanya insentif makroprudensial untuk sektor prioritas, inklusif, dan hijau. Nanti kita ngobrol tentang ini ya. Kemudian ada juga rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendukung pembiayaan ke sektor inklusif termasuk UMKM dan KUR. Kemudian kita juga punya nih namanya transparansi suku bunga dasar kredit. Ini bentuknya kayak asesmen singkat suku bunga bank gitu. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan dan kebugaran bank untuk menyalurkan kreditnya, kita juga punya beberapa rasio seperti rasio intermediasi makroprudensial atau RIM, kemudian ada juga penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM, dan untuk menjaga permodalannya kita punya counter cyclical capital buffer. Jadi paket kebijakan makroprudensial akomodatif ini tuh ada beberapa bentuknya. Betul. Tadi kita udah bahas satu, yaitu pelonggaran LTV untuk KPR dan uang muka KKB. Kemudian yang kedua nih, kita mau bahas terkait dengan insentif makroprudensial tadi ya. Ini mungkin bisa dikatakan apa ya, istilahnya fresh from the oven kali ya. Betul. Masih Karena hangat Mbak ya. Masih hangat nih, masih baru. Sebetulnya kebijakan ini sudah dikeluarkan di tahun 2022, tapi baru-baru ini Bank Indonesia tuh seperti memperkuat lagi ya Mbak Rani ya, dan baru akan diterapkan per 1 April 2023. Nah, kita bahas lebih dalam apa sih kebijakan insentif makroprudensial ini nih? Oke, kita kupas satu persatu ya. Tapi sebelum ke situ kita perlu paham dulu, sebelum memahami apa sih insentif makroprudensial, kita perlu paham dulu gimana sih cara bank menyalurkan kreditnya. Pernah kebayang nggak apa aja sih yang dipertimbangkan bank untuk bisa menyalurkan kredit gitu? Jadi tadi kayak Mas Tegar mau minjam kredit, mau beli rumah, kira-kira apa sih yang dipikirin sama bank gitu? Mungkin riwayat saya kali ya. Betul. Riwayat, seberapa bagus sih, ya kan? Histori kualitas kreditnya gitu ya. Betul. Profil debitur itu emang jadi pertimbangan juga untuk bank. Tapi dari sisi bank ya tentunya buat nyalurin kredit dia harus punya uang dulu dong. Oh iya. Sama Benar enggak yang mau disalurin apa mau dikasih kalau nggak ada duit Uang pasti gitu ya. kan. Sama kalau kayak kita mau ngasih angpau ke ponakan, nanti kan cek dulu dong duit rekening berapa. Sama bank juga kayak gitu. Nah, punya atau tidak uangnya bank ini namanya adalah likuiditas perbankan. Cukup nggak sih buat saya nyalurin kredit? Cukup nggak sih buat bayar gaji? Cukup nggak sih buat operasional bisnis mereka? Nah, itu likuiditas disebutnya. Kebijakan insentif makroprudensial ini dikeluarkan untuk membantu likuiditas bank itu tadi. Oke, mungkin ini sedikit informasi dulu yang menambahkan ya Mbak Rani ya, takutnya teman-teman masih agak bingung terkait likuiditas. Jadi kalau misalkan tadi kita punya uang mau kasih angpau, kan kita juga harus dijaga berapa uang yang mau kita berikan kepada orang lain, berapa yang harus kita simpan. Nah, dalam dunia perbankan ini juga ada yang namanya giro wajib minimum. Jadi seluruh bank itu tuh harus menyimpan cadangan di Bank Indonesia gitu. Nah, cadangan itu tuh disimpan supaya sewaktu-waktu terjadi
hal-hal yang kurang diinginkan, itu masih ada uang yang disimpan. Seperti itu ya Mbak Rani ya? Bener banget, jadi nggak bisa tuh semua duit dikeluarin nanti kita miskin nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, jadi insentif makroprudensial tuh juga kayak gitu. Caranya melalui apa? Melalui kewajiban yang disampaikan Dita tadi. Jadi kewajiban nyimpen gironya itu tuh bisa kita kurangi. Kalau apa? Kalau bank itu menyalurkan kredit ke sektor prioritas, inklusif, dan hijau melebihi ambang batas tertentu. Jadi ibaratnya ini bank-bank yang champion gitulah, yang pertumbuhannya tinggi, kita kasih reward, kita kasih bonus berupa penurunan likuiditas. Supaya apa? Supaya mereka lebih tertarik lagi untuk nyalurin kredit ke sektor-sektor yang emang kita nilai itu bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sektornya apa aja? Ada 46 subsektor, jadi nggak mungkin saya sebutin semua di sini. Tapi nanti bisa teman-teman cek di press release, sudah sangat lengkap. Kemudian ada juga sektor inklusif. Inklusif ini termasuk di dalamnya adalah UMKM, ada KUR juga di situ, dan sektor hijau. Nah, kalau untuk sektor hijau memang baru akan efektif per 1 April 2023 nanti. Gitu. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya tujuannya ini supaya perbankan makin semangat lah gitu Mbak ya, menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, inklusif dan hijau ini. Dengan harapan sektor-sektor inilah yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu Mbak ya kira-kira. Betul sekali. Jadi kita nentuin sektornya juga udah berdasarkan asesmen nih, mana sektor yang emang punya daya ungkit tinggi ke pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan kita. Oke, itu tadi kita udah membahas terkait 2 bentuk kebijakan. Nah, Mbak Rani tadi menyebutkan juga terkait dengan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Tapi kebetulan kita udah pernah bahas itu di episode 2. Nah, teman-teman yang masih belum tahu, yuk ditonton episode 2 supaya tahu apa sih kebijakan RPIM. Check it out. Check it out. Nah, sekarang teman-teman kita akan langsung masuk ke kebijakan berikutnya, yaitu transparansi suku bunga dasar kredit. Kalau itu apa tuh Mbak Rani? Ini sebenarnya sebuah instrumen atau ya publikasi dari Bank Indonesia berupa asesmen mengenai suku bunga dasar kredit atau suku bunga yang dibentuk perbankan. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya ketika kita mempublikasikan ini, ada individual banknya juga. Jadi orang-orang yang mau ngambil kredit tuh bisa ngelihat, oh bank ini tuh ternyata lebih mahal ya kreditnya dibanding dengan bank lain. Oh ternyata bank ini lebih murah. Oh ternyata ada. Mungkin kan kalau ngecek satu-satu males gitu ya ke website, jadi bisa. Iya betul. Langsung. Apalagi mesti datengin banknya satu-satu nanya. Terlalu ribet dan panjang. Iya benar. Cost and benefitnya kan susah ya. Nah kalau ini udah ada publikasinya, bisa cek di situ. Meskipun untuk realnya memang tetap harus ke banknya, tapi paling nggak udah ada gambaran. Tujuannya apa? Kalau dipublikasikan seperti itu, kita pengennya bank itu tertantang gitu kan, karena berarti kan meningkatkan persaingan ini. Nah mereka tuh semakin bersaing, semakin turun dong suku bunganya. Dan ujung-ujungnya ketika suku bunga semakin efisien, maka pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi lagi. Balik lagi, pro growth lagi. Nah itu adalah bentuk kebijakan yang lain. Terus yang berikutnya itu kebijakan ini sebenarnya semua terkait dengan likuiditas ya, untuk mendorong likuiditas. Tadi ada 3 disebutkan, ada RIM, ada PLM, ada CCYB. Nah gimana nih masing-masing kebijakan itu tuh Mbak Rani? Ya mungkin kalau 3 ini memang tidak bisa bohong, pasti akan sangat asing buat kita semua ya. Paling yang tahu biasanya ya orang perbankan itu sendiri. Orang perbankannya itu. Bahkan orang bank aja mungkin kalau bukan yang bagiannya juga masih agak asing gitu ya. Karena memang ini tujuannya untuk menjaga kesehatan bank. Jadi memang nggak terkait langsung dengan kita mau ngambil kredit atau enggak, sebenarnya nggak terkait langsung. Tapi tetap ada hubungannya. Misal nih, kebijakan yang namanya penyangga likuiditas makroprudensial. Sebenarnya ini untuk menjaga kesehatan likuiditas bank. Bank itu diminta untuk menjaga menyimpan sejumlah surat berharga tertentu yang sifatnya liquid. Liquid ini maksudnya adalah mudah untuk dijual. Jadi ibaratnya kalau kita punya emas gitu kan, itu kan kita mudah jual lagi untuk dapat uang segar gitu. Nah, alat liquid bank berupa surat berharga juga seperti itu, dia mudah untuk dijual, dan kita meminta bank untuk menjaga sejumlah tertentu supaya nanti ketika dibutuhkan, ketika mereka likuiditasnya kurang atau mereka emang butuh duit lebih, mereka bisa menjual itu untuk tadi menyalurkan kredit atau menjaga kesehatannya dia sendiri. Jadi kayak tetap dana daruratnya gitu. Betul, ya. kayak harus ada yang simpan. Nah, dengan kebijakan yang akomodatif ini nih berarti PLM-nya gimana nih? PLM-nya kita masih jaga tetap di 6%, jadi semenjak pandemi kita belum ubah-ubah lagi. Nanti kita akan lihat ke depannya kira-kira kondisinya gimana sih. Kalau kiranya mereka memerlukan tambahan buffer lebih, maka PLM-nya dinaikin. Jadi kan uangnya disimpan lebih banyak nih. Kalau sekiranya kita butuh dorong lagi, PLM-nya bisa diturunin. Gitu. Nah, instrumen kedua yang terkait secara tidak langsung juga dengan kita adalah rasio intermediasi makroprudensial atau RIM.
Jadi ketika tadi kita bicara mengenai kredit, mengenai pembiayaan, kita dorong bank, itu kita tetap punya pagernya. Jadi pagernya itu batas bawahnya adalah 84%, batas atasnya adalah 94%. Baiknya bank itu ada di pagar itu, nggak boleh terlalu rendah dan nggak boleh terlalu tinggi gitu. Nah ini menarik nih Mbak. Pertanyaannya kenapa sih? Emang kenapa Mbak? Kalau misalnya terlalu rendah, kenapa? Kalau misalnya terlalu tinggi juga kenapa? Gitu. Ya, pertanyaan yang tepat sekali. Ya. Jadi emang kalau pertumbuhan kreditnya terlalu rendah, berarti apa? Berarti bank kan nggak mau membiayai perekonomian ya. Kalau misalnya saya punya bisnis nih, saya pengen ekspansi bisnis saya mau ngelebarin pabrik, tapi saya nggak punya duit, pasti saya ngajuin kredit ke bank kan. Ya. Tapi banknya nih nahan, misalnya pas ekonomi lemah tadi. Ini kaitannya sama yang dijelaskan sama Dita tadi. Jadi sifat prosiklikal itu adalah ketika ekonomi lemah, bank itu nahan juga, dia nggak mau nyalurin kredit karena dia merasa risiko lagi tinggi nih. Betul. Takut gitu kali ya, takut gagal bayar. Iya betul. Padahal sebenarnya pelaku ekonomi ini lagi butuh-butuhnya duit. Kan mereka mau bisnis, mereka lagi rugi, mereka butuh juga nih duit gitu kan. Nah, ketika bank nggak mau nyalurin, otomatis ekonomi kita jadi makin agak lemah, terhambat gitu kan. Betul. Makin lemah atau makin terhambat pemulihannya, itu nggak bagus. Nah, kalau terlalu tinggi juga tentunya nggak bagus. Seperti yang pasti udah Mas Tegar ulas juga di podcast LTV-nya, ketika ekonomi naik tinggi terus bank-bank ini jor-joran menyalurkan kredit ke sektor tertentu, misalnya properti. Ketika properti kondisinya lagi bagus sih nggak masalah, semua orang cuan, semua orang happy. Tapi ketika properti harganya jatuh, udah habis semuanya, uang habis semua karena harga turun, semuanya gagal bayar. Nah, itu juga nggak baik. Jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya betul juga sih. Jadi emang ini nih batasannya itu berapa banyak sih dari uangnya perbankan ini yang sebaiknya disalurkan gitu ya, itu yang dibatasi oleh BI. Kemudian satu lagi nih, tadi ada 3 kan, satu lagi CCYB belum. Oh iya, ini paling awam lagi ya. Awam lagi. Kayaknya kalau saya nggak kerja di BI juga saya nggak tahu betul CCYB ya. Jadi CCYB adalah Counter Cyclical Capital Buffer. Intinya tadi itu kita menahan, jadi ini tabungannya bank. Ini tabungan bank tuh emang harus banyak ya. Jadi kita punya giro, kita punya PLM, terus ini ada lagi namanya CCYB. Sebenarnya ada lagi rasio modal-modal lain yang ada di OJK juga. Nah kalau CCYB ini tuh tabungan tambahan kalau kondisi emang sedang sangat buruk gitu. Misalnya kalau kita lihat bank ini menyalurkan kredit secara jor-joran, kita udah lihat ya ini nggak bener nih, mereka nggak hati-hati lagi, beneran mereka ngejar cuan doang tapi nggak merhatiin risiko. Nah itu kita bisa menambahkan modal tambahan yang namanya counter cyclical capital buffer. Tapi saat ini karena kita belum melihat adanya istilah kerennya tuh excessive risk taking behavior, jadi perilaku ambil risiko berlebihan tuh belum ada. Jadi emang sekarang level masih 0%. Karena masih akomodatif tadi ya. Iya, masih memberikan kemudahan. Betul. Berarti Mbak intinya kalau saya nggak salah ya, kedepannya BI itu masih ibaratnya masih fokus untuk lebih mengaktifkan stabilitas sistem keuangan ini Mbak ya. Benar-benar masih didorong. Masih gitu. Iya benar masih didorong. Tapi sebagai masyarakat nih kita nih, kira-kira apa sih Mbak yang bisa kita lakuin untuk, kan katanya kebijakan ini akomodatif nih. Betul. Nah apa sebagai masyarakat peran kita yang bisa kita maksimalkan nih Mbak? Betul Mas Tegar. Jadi emang kita tuh masih pengen mendorong kredit dan pembiayaan. Tapi di sini perlu saya garis bawahi bahwa kredit dan pembiayaan yang didorong itu adalah kredit dan pembiayaan yang seimbang, berkualitas dan sifatnya berkelanjutan. Jadi bukan kredit yang risikonya jelek, tapi kita maunya yang berkualitas nih, yang beneran bisa memberikan imbal balik positif ke perekonomian dan juga harus seimbang. Seimbang tadi ya intinya menjaga risiko itu tadi, nggak fokus di satu sektor aja, jadi seimbang merata gitu. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih peran masyarakat itu? Betul. Nah, peran masyarakat mudahnya adalah karena kita membuat ini untuk masyarakat, tolong dimanfaatkan gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita udah membuka ruang untuk LTV sampai 100% gitu. Nah, pertama tentunya masyarakat diharapkan teman-teman bisa memahami lah, kan banyak podcast juga ya yang sudah dikeluarkan, berbagai komunikasi kebijakan. Harapannya dengan teman-teman terinfo, teman-teman bisa, wah ternyata bisa nih ngambil KPR sampai dengan 100%. Ini momennya nih. Iya. Betul. Kalau lagi mau cari rumah, sekarang waktu yang tepat gitu Betul. ibaratnya.
manfaatkan momentum ini bahwa kita sudah membuka ruang, teman-teman bisa mengusahakan untuk bisa mendapatkan kredit sampai dengan 100% misalnya. Atau tadi kayak publikasi transparansi suku bunga dasar kredit. Teman-teman bisa melihat publikasinya, mempelajari suku bunga bank mana sih yang paling menarik. Kemudian tentunya ini sesuai dengan arahan Presiden juga ya, bahwa kita harus meningkatkan konsumsi kita nih untuk mendukung perekonomian. Tapi tentunya tetap belanja bijak ya, bukan kita terus kayak seperti tadi juga mendorong kredit kan harus yang seimbang, berkualitas dan berkelanjutan. Bukan pokoknya kita ngedorong kredit ke siapapun, enggak. Sama meningkatkan konsumsi juga kita harus bijak berbelanja. Oke, terima kasih banyak Mbak Rani untuk sharing-sharingnya. Tadi kita jadi tahu ya apa aja sih jenis-jenis kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Mas Tegar, gimana nih insight-nya nih setelah ngobrol-ngobrol terkait dengan kebijakan makroprudensial? Wah, saya harus terima kasih banyak nih Mbak Dita dan Mbak Rani, karena akhirnya insight saya jadi semakin bertambah nih tentang kredit, kendaraan bermotor dan properti juga. Jadi tadi kalau misalnya kredit yang terlalu jor-joran itu nggak baik. Betul. Kredit yang terlalu rendah juga itu nggak baik gitu Mbak ya. Jadi teman-teman mumpung ada fasilitasnya nih, ibaratnya gitu, ayo kita manfaatin. Saya jadi tahu juga nih ketika kita melakukan kredit, di balik berapa yang harus kita bayar itu ada ada pertimbangan-pertimbangan ekonominya lah. Jadi nggak sembarang ditentukan gitu untuk semata-mata interest pemberi kredit saja, tapi untuk stabilitas sistem keuangan. Panjang pertimbangannya. Benar. Jadi saya harus menghitung-hitung ulang nih syarat-syaratnya, resiko saya juga pribadi supaya tidak ada masalah lah untuk pengajuan ke depannya. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih banyak juga untuk Mas Tegar. Dan kita juga terima kasih nih Mas Tegar sebagai juara lomba podcast ini telah ikut mensosialisasikan terkait dengan kebijakan makroprudensial. Terima kasih Mas Tegar. Terima kasih kembali Mbak Rani. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh dadah-dadah dulu sama teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Podcast Bicara Makroprudensial. Ya baik teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan arah kebijakan makroprudensial. Bagi teman-teman kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih bingung-bingung, pengen penjelasan lebih lanjut, bisa dituliskan di kolom komen. Nah, teman-teman juga kalau mau belajar lebih lanjut terkait dengan kebijakan makroprudensial, itu gampang banget, apalagi sekarang udah era digital. Yang pertama basicnya teman-teman tentunya bisa cek terkait dengan pengertian kebijakan makroprudensial di websitenya Bank Indonesia, yaitu di fungsi utama Bank Indonesia, lalu klik stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, teman-teman bisa cek YouTube channel Bicara Makroprudensial. Di situ ada banyak konten-konten, tidak hanya podcast ini, tapi ada juga beberapa peserta lomba, lalu bentuk edukasi lainnya. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman ingin tahu perkembangan kondisi sistem keuangan terkini itu seperti apa, secara berkala setiap semester DKMP itu mengeluarkan yang namanya buku kajian stabilitas keuangan atau KSK. Nah teman-teman, selanjutnya kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam terkait dengan teori-teorinya, ini Bank Indonesia pernah mengeluarkan buku mengupas kebijakan makroprudensial yang terbit tahun 2016. PDF-nya bisa didapatkan secara free di website Bank Indonesia. Lalu ada buku lain yaitu Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Konsep, Kerangka, dan Implementasi yang diterbitkan tahun 2021. Ini bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau di aplikasi Gramedia Digital. Nah teman-teman, seperti tadi disampaikan di awal bahwa kita ada kuis dan akan bagi-bagi hadiah. Berikut adalah QR Code untuk mengakses kuis tersebut. Silakan teman-teman mengisi dengan periode 20 hari kalender sejak ditayangkannya video ini. Kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung senilai masing-masing Rp500.000. Ya teman-teman, kita telah sampai pada akhir episode kali ini. Terima kasih banyak telah bergabung dan nantikan episode-episode selanjutnya. Bicara Makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bye. Podcast Bicara Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia maju.